Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Radiatul Alai Gasdami. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang sistem periode unsur, namun pada golongan yang berbeda, yaitu pada golongan 8A atau golongan gas mulia kali ini. Golongan 8A ini sebelum disebut sebagai golongan gas mulia, itu dia disebut sebagai golongan gas inert. Hal ini dikarenakan golongan 8A ini merupakan dia memiliki unsur-unsur yang sangat sulit bereaksi dengan unsur lain atau unsur sejenisnya dan membentuk suatu senyawa. Tetapi dengan berjalannya waktu, golongan 8A ini dapat disintesis. Pada tahun 1906 itu ada seorang ahli kimiawan itu Neil Bartlett itu dapat mensintesis salah satu unsur pada golongan 8A ini, yaitu unsur xenon. Unsur xenon ini dapat disintesis dengan menghasilkan suatu senyawa yaitu SePTF6. Setelah dari unsur xenon itu ada berbagai senyawa-senyawa yang terbentuk yang dapat disintesis dari unsur-unsur golongan 8A ini. Setelah dari disebut sebagai golongan gas inert, dia disebut sebagai golongan gas mulia, yang mana golongan gas mulia ini ditemukan oleh Sir William Ramsay. Nah, mengapa dia disebut sebagai golongan gas mulia? Hal ini dikarenakan golongan 8A ini memiliki konfigurasi elektron yang sudah penuh atau stabil. Hal inilah yang membuat dia itu sangat sulit bereaksi dengan unsur lain atau dengan unsur jenisnya, karena dia sudah memiliki elektron yang sangat penuh atau stabil tersebut. Nah, golongan 8A ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan octium. Dapat dilihat pada konfigurasi elektron yang terlihat pada layar. Mereka itu memiliki elektron valensi atau elektron keluarnya yaitu 8 elektron atau oktet. Kecuali unsur helium itu hanya memiliki elektron valensinya yaitu 2 elektron atau duplet. Dia dapat dikatakan golongan gas mulia ini merupakan golongan yang sangat stabil dibanding golongan-golongan lainnya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan terlalu membahas tentang salah satu unsur pada golongan itu, yaitu unsur unun octium, karena unsur tersebut itu masih nihil keberadaannya pada di kerak bumi atau permukaan bumi tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelimpahan unsur golongan 8A ini di alam, yaitu unsur-unsur pada gas mulia ini keberadaannya di atmosfer atau di alam itu sangat relatif sedikit, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di atmosfer ini didominasi oleh gas nitrogen dan gas oksigen, dan golongan gas mulia ini pun ditemukan dalam bentuk monoatomik di atmosfer. Dapat dilihat pada layar itu untuk unsur helium itu kelimpahannya yaitu 0,000524%, neon itu 0,00182%, argon itu yang kelimpahannya lebih banyak yaitu 0,934% di atmosfer atau di udara, yang mana krypton kelimpahannya yaitu 0,00114%, dan xenon itu kelimpahannya yaitu 0,000087%. Dan untuk radon itu kelimpahannya di atmosfer itu sangat sedikit atau jarang sekali ditemukan karena sifatnya yang sangat radioaktif, yang mana biasanya radon ini ditemukan atau berasal dari hasil peluruhan radioaktif dari radium dan uranium. Nah, karena sifatnya radioaktif dan jarang sekali ditemukan, radon ini biasanya disebut sebagai gas jarang. Nah, selain argon yang kelimpahannya banyak di udara atau di atmosfer, helium pun banyak juga ditemukan di alam semesta ini, yaitu diproses dari gas alam. Karena banyak sekali gas alam itu yang mengandung unsur helium. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisik dan kimia dari unsur golongan 8A ini. Yang pertama sifat fisiknya, yaitu unsur-unsur gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu S2 dan P6, kecuali helium, yaitu dengan konfigurasi duplet 1S2. Jari-jari atom dari He ke Rn itu semakin bertambah, sebagaimana bertambahnya jumlah kulit elektron juga. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron itu tuh memiliki
elektron valensi yang terisi penuh. Hal ini akan menyebabkan gas mulia itu cenderung sangat stabil atau sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur gas mulia itu memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi dari He ke Rn itu semakin berkurang, sebagaimana bertambahnya jari-jari atom, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar pun semakin melemah dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron itu semakin berkurang. Selanjutnya yaitu unsur-unsur gas mulia ini memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya itu hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih itu dari He ke Rn itu semakin bertambah, sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Sedangkan untuk densitasnya, gas mulia itu cenderung bertambah dari He ke Rn. Densitas gas itu dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Dengan demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibandingkan pengaruh jari-jari atom dalam hal tersebut. Sedangkan untuk sifat kimianya yaitu kreativitasnya itu rendah, cenderung tidak melepas ataupun menyerap elektron, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan mudah terbakar dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu warna nyala. Dapat dilihat pada layar, warna nyala untuk helium itu tidak berwarna, tetapi dalam lampu berwarna merah oranye, sedangkan pada neon itu berwarna merah, pada argon itu merah muda dan biru, pada kripton itu memiliki warna yaitu putih kebiruan, sedangkan pada xenon itu warna biru, dan yang terakhir yaitu radon itu memiliki sinar radioaktif, yaitu bisa berupa alfa, beta, dan gamma. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat atau kegunaan dari unsur golongan 8A ini. Yang pertama yaitu unsur helium. Unsur helium ini digunakan biasanya untuk gas pengisi balon udara, menggantikan gas hidrogen. Hal ini dikarenakan gas helium itu memiliki sifat yang ringan dan bersifat inert. Selain sebagai gas pengisi udara balon udara, dia juga dapat digunakan sebagai pendingin kail logam pada scanner tubuh dalam bentuk cairan. Nah, selain itu dia juga bisa digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen rumah sakit. Selanjutnya itu unsur neon. Unsur neon itu biasa digunakan sebagai lampu reklame. Sedangkan untuk argon itu biasanya digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu. Hal ini dikarenakan sifatnya yang tidak reaktif, sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Selanjutnya yaitu unsur kripton. Unsur kripton ini biasanya digunakan sebagai lampu landasan pesawat atau lampu fotografi berkecepatan tinggi. Hal ini dikarenakan kripton ini dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik. Selain kripton yang dapat digunakan sebagai lampu fotografi, xenon pun dapat digunakan juga sebagai lampu blitz fotografi dan beberapa jenis lampu mobil lainnya. Nah, selain digunakan sebagai lampu blitz fotografi, xenon juga dapat digunakan sebagai obat bius, yaitu anestetik. Nah, selanjutnya yaitu unsur radon. Unsur radon ini biasanya digunakan sebagai radioterapi kanker atau terapi radiasi, sebagaimana sifatnya yaitu radioaktif. Selain sebagai radioterapi kanker, radon juga dapat digunakan sebagai indikator dalam mencari keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses pembuatan dari unsur golongan 8A ini. Yang pertama yaitu pembuatan unsur helium, yang mana pembuatan unsur helium ini dapat dihasilkan dengan cara diekstraksi dari proses gas alam, gas alam, di mana yang pertama yaitu CO2 dan uap air itu akan dipisahkan. Setelah dipisahkan maka akan diembunkan pada suhu di bawah suhu pengumuman hidrokarbon.
sehingga dihasilkanlah produk yaitu gas 50% He, N2 dan pengotor lainnya. Selanjutnya akan ada proses dimurnikan, yang mana pada proses dimurnikan ini dengan cara kriogenik, yang mana pada proses kriogenik ini atau metode kriogenik ini yaitu gas itu diberi tekanan dan didinginkan dengan cepat agar nitrogen itu dapat mengembun dan dipisahkan sehingga akan menghasilkan helium murni. Atau dengan cara lain yaitu dengan adsorpsi, yang mana gas tersebut akan disaring dari zat-zat pengotornya sehingga akan menghasilkan helium murni. Selanjutnya untuk menghasilkan AR, KR, dan XE itu dapat dengan cara yaitu ekstraksi He, N2, AR, KR, dan XE dari udara, yang mana pada proses ini digunakan yaitu teknik pemisahan udara, yang mana caranya yaitu pada tahapan awal yaitu CO2 dan uap air itu akan dipisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya udara itu akan diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm diikuti dengan pendinginan cepat. Selanjutnya sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia, AR, KR, dan XE, dan sisanya yaitu 30% dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung XE dan N2 tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya AR, KR, dan XE dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses, yaitu antara lain proses adsorpsi dan proses distilasi fraksional. Proses adsorpsi yang pertama yaitu O2 dan N2 itu dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. O2 akan direaksikan dengan CO panas, lalu N2 direaksikan dengan Mg. Sisa campuran AR, XE, dan KR itu kemudian akan diadsorpsi oleh arang teraktivasi. Sewaktu arang dipanaskan perlahan pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terabsorpsi atau keluar dari arang. Air yang diperoleh pada suhu sekitar minus 80, sementara KR dan XE pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya itu proses distilasi fraksional dengan menggunakan kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi. Proses pemisahan ini adalah proses pada perbedaan titik didih zat. Karena titik didih N2 paling rendah, maka N2 terlebih dahulu dipisahkan. Selanjutnya AR dan O2 akan dipisahkan. Fraksi berkadar 10% air ini lalu dilewatkan melalui kolom distilasi terpisah, di mana diperoleh AR dengan kemurnian 98%, yang mana AR dengan kemurnian 99% itu masih dapat diperoleh dengan proses lebih lanjut. Selanjutnya itu sisa gas, yang ini XE dan KR itu dipisahkan pada tahapan destilasi selanjutnya. Selanjutnya proses pembuatan radon, yang mana radon itu dapat diproduksi secara alamiah oleh peluruhan radioaktif uranium dengan elemen lain seperti radium. Contoh peluruhan radon adalah 222 radon dihasilkan oleh peluruhan 226 radium. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai golongan 8A atau golongan gas mulia kali ini. Thank you for watching and semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Goodbye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.